Selamat datang di channel Student Union IBM UC. Hari ini saya adalah host kalian, yaitu Bagus Yosia. Dan hari ini kita kedatangan tamu, seorang education specialist dari TLIC UC, dan juga seorang dosen dari International Business Management dari regular class, yaitu Pak Suno. Oke Pak Suno, selamat datang Pak Suno. Saya pengen tanya sih sebenarnya Pak Suno, apa sih kegiatan Pak Suno sehari-hari ini? Saya sehari-hari di Teaching Learning Innovation Center UC itu sebetulnya sekarangnya itu sedang mengembangkan atau membantu universitas mengembangkan kurikulum yang baru. Mengembangkan kurikulum yang baru, iya. Itu tugas Pak Suno di TLIC. Iya, untuk saat ini ya. Teaching Learning and Innovation Center ya. Selain itu juga membantu dosen-dosen di dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran atau mempersiapkan blended learning di era sekarang gitu. Oke Pak Suno, ngomong tentang blended learning nih Pak Suno. Ini kan mahasiswa banyak yang mungkin masih agak bingung ya, karena kan kalau nggak salah kan semester kemarin itu kan ada yang namanya hybrid, terus sekarang juga ada yang namanya blended ya. Mungkin banyak teman-teman itu yang masih merasa bingung, terus juga mungkin belum pernah dengar. Bedanya apa sih Pak Suno antara blended tadi dengan hybrid tadi? Ya ini sering agak kacau ya. Blended itu sebetulnya gabungan antara online dan offline. Jadi selang-seling lebih gampangnya. Misalkan minggu ini offline, minggu besok online, dan seterusnya. Jadi itu adalah kombinasi antara offline dan online gitu. Nah, yang menentukan kapan online dan kapan offline itu kalau blended itu dosen. Dosennya yang menentukan kapan yang online dan kapan offline. Itu blended. Hybrid itu mahasiswa yang menentukan mahasiswanya. Jadi mahasiswa itu bisa belajar langsung secara offline bersama dosennya, atau dia di tempat lain secara online. Jadi dalam waktu yang sama, mahasiswanya yang memilih dia mau offline ataukah dia mau online, tapi dalam waktu yang sama. Itu hybrid. Misalkan ada mahasiswa yang datang di kelas sekarang misalkan, tapi juga ada mahasiswa yang dari rumah masing-masing mengikuti perkuliahan. Itu hybrid ya. Itu hybrid gitu. Berarti kalau yang hybrid ini di satu tempat, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, gitu ya Pak ya. Iya. Ada yang di kelas, tapi ada juga yang di rumahnya mungkin atau di tempatnya siapa, gitu ya Pak. Betul sekali. Tapi kalau blended ini dibagi berdasarkan minggunya ya. Pertemuan pertama misalkan offline, pertemuan kedua itu online, pertemuan ketiga nanti online lagi atau offline lagi. Betul sekali. Ya. Itu blended itu. Jadi itu bedanya ya Pak Suno ya. Oh oke Pak Suno. Nah Pak Suno, kalau di UC ini sistem blendednya yang seperti apa ya Pak Suno? Nah, blended di UC itu begini. Dulu itu kita kan terbiasa offline ya. Kemudian sekarang ada musim COVID ini sangat terbiasa online. Nah, jadi mahasiswa dan dosen sudah sangat terbiasa online. Tapi kita harus sadari bahwa sistem online itu tidak semuanya plus. Jadi ada beberapa yang memang lebih baik offline. Contoh. Ketika mahasiswa praktek di laboratorium, itu akan sangat bagus sebetulnya. Mahasiswa akan terlibat lebih bagus kalau dia praktek langsung di laboratorium. Nah, daripada dia praktek sendiri di rumah, gitu ya. Mungkin alatnya belum komplit atau. Betul sekali. Jadi bahkan tanpa laboratorium, misalkan mahasiswa IBM belajar tentang business pitching, gitu ya. Business pitching ini akan lebih afdol itu kalau langsung gitu. Karena dengan langsung itu mahasiswa belajar tentang reaksi penonton, bagaimana merespon pertanyaan itu seperti apa, itu langsung terasa gitu. Sama seperti kita nonton artis gitu ya, atau sepak bola, kita lebih senang yang online atau lewat TV atau langsung gitu ya. Nah itu biasanya kalau langsung tuh emosinya lebih terasa gitu. Itu satu lagi. Ada misalkan ya di psikologi misalkan ada alat tes yang tidak bisa dibawa keluar karena kode etik. Sehingga mau tidak mau untuk belajar alat tes mahasiswa harus datang ke kampus.
Mau nggak mau ya, Pak? Mau nggak mau. Lagi, fakultas kedokteran, ketika dia mau belajar di lab langsung, misalkan dengan media mayat, itu kan mayatnya nggak bisa dibawa pulang ya. Iya, benar sekali, Pak Suno. Tapi harus mahasiswanya sudah tangguh. Mahasiswa teknologi pangan, dia harus belajar uji coba di laboratorium. Itu akan lebih enak laboratorium. Nah itu offline itu yang sebetulnya masih lebih hal-hal yang bagus gitu untuk dikerjakan. Oke, jadi makanya kita lakukan yang namanya blended ini ya, Pak? Iya, jadi bedanya gini, praktek umumnya offline, tapi ada waktu-waktu tertentu yang diselenggarakan secara offline untuk menambah value dari online. Nah itu bedanya. Bedanya di situ ya. Iya, jadi offline itu adalah penambahan nilai tambah untuk online. Oke, jadi kayak mensupport dari pertemuan online-nya Yes, gitu ya. yes. Jadi pertemuan offline itu mensupport pertemuan online dari suatu mata kuliah. Betul gitu, sekali, Pak, ya? betul sekali. Oke, Pak Sunu. Pak Sunu, kalau menurut Pak Sunu sih kalau menurut Pak Sunu sendiri kira-kira apa Pak faktor-faktor yang kira-kira membuat pembelajaran secara blended ini berhasil, Pak? Oke. Jadi yang sangat penting di era sekarang harus dipahami oleh baik dosen maupun mahasiswa. Belajar di era sekarang itu otonomi mahasiswa itu semakin lama semakin menentukan keberhasilan, semakin penting gitu loh. Artinya apa? Mahasiswa itu harus bertanggung jawab pada proses apa yang dipelajari dan cara belajarnya. Oke. Gitu. Jadi bertanggung jawab. Gitu bertanggung jawab. itu. Apa yang dia ambil ya, iya. Pak Sunu ya. Kalau dulu itu belajar sangat tergantung dari apa yang diberikan oleh dosennya. Oh, oke. Tapi era sekarang enggak. Mahasiswa harus menentukan yang akan saya dalami itu apa. Yang mau saya praktekkan, yang mau pelajari itu apa. Itu harus kemudian cara belajarnya harus sesuai dengan kebutuhannya dia. Nah, itu bedanya. Nah, jadi dia tanggung jawab mahasiswa di era sekarang, bukan hanya blended tapi di era sekarang itu jauh lebih tinggi. Itu satu. Nah, yang kedua di pihak dosen itu harus menyiapkan materi-materi, instruksi-instruksi, tugas-tugas itu sudah diupload di online, di e-learn-nya. Nah, sehingga mahasiswa bisa akses materi itu dengan mudah. Nah, dua hal ini yang sangat penting gitu ya. Jadi dari segi mahasiswa dituntut untuk tanggung jawab belajarnya, di segi dosen juga harus menyiapkan materi pembelajarannya secara baik dan secara lengkap. Jadi dua hal itu ya Pak ya? Iya. Dari pihak dosen maupun mahasiswa juga harus saling support ya? Iya. Dari pihak mahasiswanya juga harus bertanggung jawab atas mata kuliahnya, dan dosennya pun juga harus membantu mahasiswanya untuk menyediakan materi ataupun alat pembelajaran seperti itu ya Pak Sunu. Iya, betul sekali. Oke, Pak Sunu. Nah, Pak Sunu, kalau mata kuliah di UC ini yang seperti apa Pak yang diterapkan dalam blended ini Pak? Nah, sebetulnya ini mata kuliah yang sangat memerlukan interaksi langsung itu akan diblendedkan. Contoh ya tadi mata kuliah proyek yang membutuhkan interaksi langsung dengan dosen, dengan sesama mahasiswa maupun dengan masyarakat. Ini semakin banyak interaksinya akan sangat bagus kalau blended. Oke, jadi ada pertemuan-pertemuan yang langsung, ada belajar yang lewat online di gabungan itu. Kedua, mata kuliah yang memerlukan peralatan laboratorium. Itu akan sangat bagus kalau mau diblendedkan. Karena kalau peralatan laboratorium itu kan hanya bisa diakses di kampus. Ya. Bahkan ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa hanya diakses lewat kampus. Oh ya, server Iya, di UC. Jadi hanya bisa dikerjakan di kampus. Karena ini dengan copyright ya. Copyright itu sehingga boleh dibeli oleh UC, tapi hanya bisa digunakan di lingkungan kampus, universitas itu. Nah itu yang akhirnya ini mau tidak mau harus dilaksanakan di kampus. Jadi praktek dan itu. Kemudian suatu mata kuliah yang memerlukan narasumber langsung yang sangat inspiratif gitu ya, gitu. Nah itu akan sangat
sangat bagus ketika mahasiswa bertemu langsung dengan narasumber yang didatangkan di kampus gitu. Kayak mentoring gitu ya Pak Suno ya? Mentoring akan itu, mentoring, pitching kayak gitu, bisnis pitching itu penting ya. Penting gitu. Berarti kurang lebih kalau mata kuliah yang diblendedkan ini paling tidak tiga jenis mata kuliah ya Pak ya? Iya. Yang pertama itu mata kuliah yang membutuhkan interaksi iya. dengan kayak project kayak gitu ya. Ya, Pak Suno, ya. Iya. Lalu yang kedua itu mata kuliah yang membutuhkan alat-alat khusus ya Pak Suno ya. Iya. Entah itu software khusus atau mungkin peralatan-peralatan laboratorium dan sebagainya ya Pak Suno ya. Lalu yang ketiga ini adalah mata kuliah yang membutuhkan kayak mentoring tadi ya untuk bertemu dengan narasumber atau seorang ahli tadi ya, ekspertis tadi ya Pak Suno ya. Oke, berarti kurang lebih tiga jenis ya, tiga jenis mata kuliah inilah yang cocok sekali ya untuk digunakan dalam blended ya. Dan kalau Pak Yosi pahami, mata kuliah di UC kebanyakan mempunyai salah satu dari 3 ciri itu. Iya, memang. Iya kan? Iya. Jadi mau nggak mau ya Pak? Mau tidak mau gitu. Nggak mau gitu. kita harus lakukan ini ya. Oh, oke Pak Suno. Oke Pak Suno, kalau menurut Pak Suno sendiri, apa sih pertimbangan yang paling utama dalam menerapkan blended ini? Oke, jadi begini, sebetulnya di era sekarang itu common practice istilahnya ya, praktek umum di hidup kita sekarang kan online ya Pak. Bukan hanya di pendidikan, bukan hanya di perkuliahan, tapi juga di bisnis dan sebagainya itu semakin lama online semakin terbiasa. Kita hidup dengan sistem online. Bahkan sekarang bertemu dokter juga online dan sebagainya gitu. Nah, itu mau tidak mau kita harus pakai sistem online di hidup kita. Tetapi tidak semuanya itu di sistem online itu standar gitu ya. Atau kadang-kadang perlu sesuatu yang nggak harus offline. Nah, inilah mengapa UC mulai mengakomodasikan common practice-nya UC online, ya kayak tadi, semua materi terupload di e-learn, mahasiswa bisa akses gitu dan sebagainya. Tetapi kita akan memberikan nilai tambah pada waktu offline. Jadi ketika mahasiswa datang ke kampus, dia berinteraksi, dia kerja di lab, dia diskusi dengan dosennya, dia diskusi dengan narasumber. Jadi offline-nya tidak seperti dulu ya, mendengarkan dosen ceramah itu enggak seperti dulu, gitu. Tapi yang dikuatkan adalah interaksinya. Nah, sehingga ini kita memasuki era baru sebetulnya, era baru sistem perkuliahan, gitu. Jadi kayak mahasiswa mungkin diminta untuk belajar terlebih dahulu ya Pak ya. Ya. Jadi sebelum kelas mungkin teman-teman mahasiswa ini diminta untuk belajar materi yang ada di e-learn. Ya. Begitu kelas offline gitu ya. Itu bisa langsung mungkin prakteknya atau mungkin interaksinya atau mungkin aktivitas pembelajaran. Betul yang sekali. berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Seperti itu ya Pak. Betul sekali. Sehingga sekarang ada 3 interaksi. Mahasiswa harus mulai terbiasa dengan 3 interaksi ini. Mahasiswa harus terbiasa sekali berinteraksi dengan dosen. Jadi bukan mendengarkan ya. Mendengarkan itu tidak interaksi. Gitu. Karena satu arah. Satu arah gitu. Tapi bertanya, kemudian merespon atau berdiskusi dengan dosen, mengklarifikasi apa yang dikatakan dosen gitu. Bahkan bisa mengcounter apa yang dikatakan dosen dengan sumber-sumber yang dipelajari. Itu interaksi dengan dosen, itu perlu. Kedua, interaksi dengan teman. Gitu. Sehingga diskusi, kerja kelompok. Itu interaksi dengan teman, mengkonfirmasi apakah yang saya kerjakan itu sudah bagus atau belum, gitu. Dan yang ketiga adalah interaksi dengan materi, termasuk narasumber, gitu, narasumber lain. Ini mahasiswa harus terbiasa. Misalkan dosen memberikan tugas untuk observasi sebuah UMKM misalkan, maka mahasiswa itu sebenarnya dilatih untuk berinteraksi dengan sumber yang ada real, gitu. Nah, itu mulai terbiasa dengan interaksi. Sehingga mulai sekarang mahasiswa harus terbiasa berinteraksi dengan 3 hal ini. 3 hal itu tadi, Pak. Ya, semakin interaksinya semakin kurang, dia proses belajarnya akan semakin kurang juga. Oh. Tapi semakin dia intens berinteraksi, maka dia akan mendapatkan banyak hal. Itu melalui interaksi itu. Kuncinya di interaksi di era sekarang. Interaksi ya, Pak Suni. Jadi memang kita nggak langsung untuk banyak berinteraksi ya. Dengan 3 hal, dengan dosennya, dengan narasumber, dengan materi juga ya, Pak Suno ya. Betul sekali. Oke Pak Suno. Kalau mahasiswa mau blended nih ya Pak Suno ya.
Kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan, Pak Sunu? Oke, pastikan bahwa karena blended ini offline dan online. Bagi mahasiswa yang di dalam kota mungkin tidak masalah di Surabaya, karena mudah dia bisa pulang pergi. Tapi bagi mahasiswa yang dari luar kota, dia harus memastikan, gitu. Dia ada di sekitar Surabaya supaya bisa offline dan online-nya lebih mudah. Itu satu. Yang kedua adalah pastikan bahwa dia selalu aktif berinteraksi dengan ILEN. Oke. Gitu. Karena sebetulnya semua materi ada di situ, penugasan ada di situ, bahkan proses penilaian ada di situ, gitu. Komplit ya. Komplit gitu. Ya. Jadi sudah tahu di situ. Itu interaksi dengan ILEN. Kemudian dari ILEN itu coba telusuri, kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada, gitu. Nah, itu interaksi dengan ILEN. Kedua, mahasiswa harus aktif untuk menggali dari atau berinteraksi dengan dosen. Kembali lagi ke situ. Sehingga harus aktif ke sana, berinteraksi, bertanya dan sebagainya gitu. Dan yang ketiga dengan teman gitu. Itu penting sekali. Ya, 3 hal itu sebetulnya masalah kembali penekanannya pada interaksi. Interaksi lagi ya, Pak. Iya. Oke, jadi mungkin teman-teman mahasiswa kalau mau blended ini bisa dipastikan dulu ya di mana letak teman-teman saat ini ya kan. Karena kan kalau blended ini kan ada pertemuan yang dilakukan secara online dan ada juga yang offline. Nah, kalau offline kan memang kita harus datang ke UC ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa dipersiapkan untuk posisi teman-teman saat ini di mana dan sebagainya. Lalu yang kedua juga teman-teman jangan lupa untuk sering-sering ngecek e-learn. Karena semua tugas, semua materi itu semuanya dari sana semua. Lalu yang ketiga tadi, mungkin lebih ke interaksi ya. Teman-teman ketika nanti melakukan yang namanya blended ini, teman-teman bisa lebih banyak lagi berinteraksi dengan dosen, dengan teman-teman sekelilingnya, dan juga mungkin interaksi dengan e-learn juga. Mungkin itu saja ya Pak Sunu ya? Iya. Oke, teman-teman itu saja mungkin penjelasan sedikit mengenai blended learning. Semoga apa yang disampaikan Pak Sunu tadi sudah dapat menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak pikiran teman-teman. Oke, itu tadi penjelasan mengenai blended learning teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman akan diajak oleh Student Union IBM untuk melihat-lihat ruangan yang nantinya akan digunakan ketika teman-teman melakukan perkuliahan secara blended. Oke The Lions, kita sekarang sedang berada di depan auditorium lantai 7 gedung lama. Nah, buat teman-teman yang penasaran auditorium ini dipakai buat apa? Biasanya kalau untuk IBM itu dipakai untuk Project E seperti FEE, FEC, kelas-kelas besar itu nanti akan semua berkumpul di sini. Nah, jangan khawatir teman-teman kalau disuruh ke sini karena ada ini. Nah, ini buat apa sih? Ini buat mengukur suhu badan dan juga hand sanitizer. Kita langsung coba aja ya teman-teman ya. Tuh, normal kan 36,4. Nah, jadi buat teman-teman yang khawatir tentang COVID segala macam, jangan khawatir kalau tiba-tiba disuruh kelas besar di sini karena sudah terjamin prokesnya. Nah, untuk itu kita akan langsung masuk ke dalam. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, oke teman-teman The Lions, kita sekarang berada di lorong kelas di lantai 10. Nah, di lantai 10 ini ada ruangan 1034 sampai 1039. Kita coba lihat salah satu kelasnya, oke? Ikuti aku. Oke The Lions, nah ini kita sekarang berada di ruangan 1034 di mana kelas nanti kita belajar ketika blended. Nah, buat teman-teman yang penasaran ruangan kelasnya seperti apa, saksikan terus. Oke The Lions, sekarang kita berada di depan ruangan Business Development Laboratory. Nah, mungkin buat teman-teman The Lions yang penasaran, kita langsung lihat ke dalam. Oke The Lions, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Jangan khawatir, ruangannya nggak cuma satu lantai. Tadi kita cuma nunjukin satu lantai, tapi dari IBM kita disediakan lantai 8 sampai lantai 11. Jadi jangan khawatir, kelasnya banyak, jadi prokesnya pasti terjaga. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.